lapangan F ya. Dek, sama mama dulu ya. Apa lagi kerja? Oke. Di ruang vektor atas lapangan F. Lapangan pernah belajar kan ya? Di lapangan itu apa lapangan? Lapangan. Masih ingat nggak? Lapangan. Lupa ya? Lupa ya. Ya contohnya aja lah kalau nggak ingat definisinya. Contohnya apa? Contohnya lapangan. Yang paling bilangan real ya. Bilangan real. Selain bilangan real? Z7, Pak. Hah? Z7. Z7. Z7 itu grup terhadap penjumlahan. Ya, dia bisa jadi lapangan. Kan sebenarnya lapangan itu adalah apa ya? Sebuah himpunan ya, himpunan dengan dua operasi kan. Itu operasinya ini sama ini gitu kan. Ini sama ini yang terhadap penjumlahan dia jadi grup abelian, yang ini jadi grup gitu kan. Nah, itu. Jadi asalkan dia terhadap dua operasi ini penjumlahan dan perkalian lah gampangannya. Dia sama-sama membentuk grup, ya berarti dia jadi lapangan gitu ya. Nah, Z7 ya. Yang selain itu termasuk bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks ini adalah lapangan juga. Nah, nanti memang kita tetap sering berbicaranya atas R ya, yang mudah lah ya, atas R. Karena apa? Karena teman-teman C-nya perlu belajar sekarang kan ya. Nah, oke. Kita coba lihat dulu yang sudah pernah teman-teman pelajari, yang ruang vektor Rn lah ya, ruang vektor Rn. Sudah pernah belajar ini ya. Sifat-sifatnya apa aja? Sifat-sifatnya ingat nggak? Apa sifat-sifatnya? Komutatif, Pak. Komutatif. Berarti apa maknanya? Apa arti dari komutatif? Setiap AB anggota Rn. Jadi ini Rn ya. Rn ini kan juga punya dua operasi ya. Penjumlahan sama perkalian skalar ya. Ya, skalar. Oke, apa? Sifat komutatif itu artinya U ditambah V sama dengan V tambah U ya. Ini untuk setiap U dan V yang ada di Rn berarti. Tentu saja untuk setiap U dan V yang ada di Rn. Jadi kita ambil aja berarti U, V misalnya nanti sama W gitu ya, yang ada di Rn. Terus selain sifat komutatif ini, apa lagi? Asosiatif. Asosiatif. Apa itu? Asosiatif itu apa, Mas? U plus U dalam tambah kurung. V gitu ya. Oh iya. Terus ditambahin dengan Tambah W gitu kan. Sama dengan U plus dalam kurung V tambah plus W W gitu ya. Jadi kita operasikan dulu U tambah V baru dengan W itu sama dengan U dioperasikan dengan V plus W gitu. Yang lain ada lagi? Yang sifat pertama itu ingat nggak? Apa sifatnya yang pertama yang harus tertutup? Apa itu tertutup? U plus V anggota Rn. Ya, U plus V itu selalu masuk ke dalam Rn ya. Jadi kalau kalian ngambil dua elemen yang ada di Rn, setiap kalian jumlahkan itu pasti masuk lagi ke Rn ya, tidak mungkin dia keluar dari Rn. Misalnya R3, satu elemen di R3 tambahkan dengan elemen yang ada di R3 juga, maka ya otomatis dia masih masuk menjadi anggotanya Rn. Ya. Oke. Apa nih yang keempat? Ingat nggak? Ada elemen netral, Pak. Elemen netral berarti terdapat 0 gitu ya, 0 V elemen dari Rn sehingga apa? 0 plus V sama dengan 0 plus V sama dengan V plus 0 sama dengan V plus 0 sama dengan V ya. Ini berlaku untuk sebarang V yang ada di Rn. Terus yang kelima, apa lagi? Apa nih? Yang kelima. Sebenarnya kan ini syarat-syarat grup ya, grup Abel. Kan sebenarnya syarat grup Abel, Abelian. Tambahin satu tapi masih ada satu lagi syaratnya grup Abelian. Ada inverse-nya, Pak. Nah, ada inverse-nya. Apa inverse itu berarti? Untuk setiap ya, untuk setiap V ada min V. Ada min V ya. ada Ini tentu juga di Rn. Sehingga V ya plus min V V ditambah sama min dengan V. 0. Min V sama dengan 0 V yang kita definisikan di nomor 4 tadi ya.
Ya, itu sebenarnya kan 1 sampai 5 ini adalah definisi dari grup apel ya. Grup apelian. Yang keenam, ada yang masih ingat sifatnya di Rn. Jadi dulu harusnya sudah pernah dibahas ini. Sifat-sifat dari ruang vektor ya, ruang vektor Rn. Tapi di sini sifat ya. Namanya sifat. Apa? Ada yang ingat? Tadi kan 2 operasi tuh. Berarti kan ini kita baru pakai operasi pertama toh. Kan di Rn ada operasi yang selain penjumlahan, ya selain penjumlahan yang ini, kan ada perkalian juga. Nah, sifat yang perkalian itu apa? Distributif, Pak. Distributif. Gimana distributif? Untuk setiap anggota R. Anggota R apa? Misalnya K gitu ya. Misalnya Ya. K ada di R. Berarti K kali U plus V. plus V sama dengan KU plus KV. HU plus KV. Ini berlaku untuk sebarang U dan V yang ada di Rn ya. Jadi kalau kita ngambil sebarang skalar, sebetulnya skalar ya. Nah ini operasinya sudah ada nih di sini perkalian, ya perkalian skalar ya namanya. Terus yang 8 atau 6, saya masih ingat 6 itu apa? Dikalikan hasilnya Rn. Kalau itu. kita kalikan, gitu ya. Kalau K kalikan V masih masuk ke dalam Rn, ya. Jadi kan K itu posisinya ini kan ada Rn. Kalau ada K di sini di luar yang anggotanya R, kita kalikan, ya, K dikalikan sebarang elemen itu masih dalam sini. Jadi V ada di sini, K ada di luar, tapi KV itu masuk ke dalam Rn. Gitu ya. Termasuk di sini berarti U plus V tadi ya. Ini namanya tertutup terhadap perkalian skalar. Dan ini tertutup terhadap penjumlahan ya. Ini tadi sifat tertutupnya di nomor 1, sifat tertutup di perkalian skalar itu nomor 6 ya. Yang ini sebenarnya nanti dibutuhkan biasanya kalau kita bicara, enggak sih, modul ya nanti kalau misalnya teman-teman sampai pada teori modul itu ada sifat nomor 6 juga. Karena memang modul perumuman dari ruang vektor. Oke. Yang lain selain distributif, ini kan distributif penjumlahan terhadap perkalian. Dan asosiatif juga sebenarnya ya. Asosiatif yang ini, ingat nggak? Kalau K kali L gitu ya, kita kalikan dulu. Terus di sini ada M gitu. Oh, kok M ya? V gitu ya. Sama dengan apa kira-kira? K dikalikan LV. LV gitu ya. Nah, gini kan. Nah, ini. Masih ada lagi. Karena saya ingat saya ada 10 ya. Di sifat-sifatnya ruang vektor Rn. Apa? Ini tadi kan yang kita jumlahkan. Elemen netral, Pak. Netral lagi. Elemen netral. Elemen netral ini elemen netralnya perkalian ya. Perkalian skalar. Netralnya perkalian skalar berarti 1 kali V gitu ya. Sama dengan V. Terus masih ada satu lagi. Yang ini kan tadi distributif dari perkalian skalar terhadap penjumlahan vektornya. Tapi ada distributif yang penjumlahan terhadap vektornya ya. Ini toh. Apa nih berarti? K kali V tambah LV. Berlaku untuk sebarang K dan L yang ada di R ya. Oke, berarti ini tadi kurang. Ini Rn dan K, L ada di R ya. Nah, inilah 10 sifat yang terdapat di ruang vektor Rn ya. Nah, ini sifat kalau di ruang vektor Rn. Nah, kemudian orang matematika kan biasanya membuat abstraksi ya, namanya abstraksi. Dari sini kemudian diabstraksikan. Ini abstraksi, proses abstraksi. Artinya sifat-sifat yang ada di Rn ini kemudian kalau misalnya berlaku di tempat lain gitu ya, berlaku di tempat lain, maka dia disebut sebagai ruang vektor juga. Jadi apa itu ruang vektor? Ruang vektor adalah sebuah himpunan ya. Jadi ini dari sifat-sifat tadi, sekali lagi ini tadi baru sifat ya. Jadi ada ruang vektor Rn ya yang punya 10 sifat ini. Nah, dari sini kemudian diabstraksi kalau kita punya himpunan ya. Jadi apa itu ruang vektor? Adalah sebuah himpunan, katakan V gitu ya, yang dilengkapi dengan 2 operasi. Tapi 2 operasi gitu ya. Operasi biasanya bisa plus dengan bintang gitu ya. Bintang, kadang titik juga, kadang sering tidak ditulis. Operasi kedua juga hanya kalau misalnya kayak gini ya, mana tadi?
Yang ini ya, bawah ding. Yang ini, seperti ini. K kali V ini kan sebenarnya nggak kelihatan ya operasinya kedua. Kadang hanya titik itu atau kadang tidak terlihat. Kalau disepakati bersama biasanya kadang bisa nggak terlihat seperti itu. Nah, di mana? Jadi tadi ruang vektor adalah himpunan. Ya, biasanya kita sebut V yang dilengkapi dengan dua operasi yaitu penjumlahan dan bintang ini atau plus dan bintang yang memenuhi 10 aksioma tersebut. Aksioma yang ini ya, aksioma itu adalah ini tadi, 10 ini tadi. Artinya setiap kita mau menunjukkan bahwa sebuah himpunan merupakan ruang vektor, berarti kita harus mendefinisikan kita harus punya himpunan dan mendefinisikan dua operasi yang dimaksud di sini. Nah, dengan dua operasi yang dimaksud di sini, apakah kemudian V itu bisa memenuhi 10 aksioma ini? Kalau dia memenuhi 10 aksioma ini, maka kita sebut himpunan tadi, ya, himpunannya tidak selalu harus Rn ya. Kita kan bicaranya biasanya Rn. Tapi tidak selalu harus Rn. Kita tentu tidak bicara di Rn terus, ya. Tapi bisa yang lain, sebarang himpunan yang dia memenuhi 10 aksioma ini dengan himpunan yang dilengkapi dua operasi dan memenuhi 10 aksioma ini, maka kita sebut sebagai ruang vektor gitu ya. Nah, ini nanti ruang vektor ini kan bergantung pada sebuah pengali tadi ya. Tadi kan kalau teman-teman lihatnya keadaan L yang ada di sini ya, itu diambil dari R. Maka kalau kita sebut ini ruang vektor Rn ini biasanya sebutnya hanya ruang vektor Rn. Tapi yang tepat adalah ruang vektor Rn atas R ya. Jadi atas R. Kenapa? Karena kita ngambil skalarnya ada di R. Dan nanti ketika ruang vektor V ini itu kita ngambil skalarnya, yang ngambil skalarnya ada di R, berarti ya V ini adalah ruang vektor atas R. Tapi kalau ngambil skalarnya misalnya di C, ya berarti ini ruang vektor atas C. Atau ngambil skalarnya misalnya tadi Mas apa tadi yang sebut ya, ada Z7 misalnya, setelah dia 3 lapangan, ya berarti dia sebut sebagai ruang vektor atas Z7 gitu ya. Seperti itu. Jadi itu ya pengantarnya. Paham maksud saya ya? Jadi setiap teman-teman mau menunjukkan ruang vektor berarti harus ngapain? Dengan 10 sifat. Ya, intinya 10 sifat kok kalian tunjukkan ya. Oke. Tapi tentu harus terdefinisi dulu, definisinya penjumlahan dan perkaliannya ada dengan jelas ya, terlampir dengan jelas. Oke, jadi saya kira itu definisi tentang ruang vektor. Nah, kira-kira contohnya ruang vektor apa ya? Contohnya ruang vektor. Selain Rn tentu saja. Contohnya ruang vektor yang atas L dulu. Kita ngambil berarti harus perlu sebuah himpunan ya. Dan di himpunan ini harus ada dua operasi. Harus bisa dilakukan dua operasi pada himpunan ini. Dan tentu saja kita perlu ngambil lapangannya ya. Lapangannya. Apa kira-kira? Ada yang punya ide? Yang paling mudah ya tentu saja adalah apa? Matrik ya. Matrik. Misalnya matrik ukuran 2x2 kayak ini. ABCD ya. Dengan syarat bahwa ABCD itu terletak pada bilangan real. Lalu lapangannya ya. Lapangannya saya ambil bilangan real juga. Ya. Operasinya kira-kira apa operasinya? Operasinya kira-kira apa? Operasi penjumlahannya apa? Kita definisikan apa? Terus perkaliannya ya yang pantas apa kira-kira? Penjumlahan ya kira-kira apa? Penjumlahan matriks yang biasa. Ya, penjumlahan matrik biasa ya. Penjumlahan matrik. Terus perkaliannya kira-kira yang pas ya berarti perkalian skalar matrik itu ya. Skalar terhadap matrik. Kan perkalian matrik ada perkalian matrik dengan matrik dan ada perkalian skalar dengan matrik. Karena tadi skalarnya kita ambil dari R ya. Berarti yang pas adalah perkalian dari skalar dengan matrik. Tapi ada kemungkinan ya nanti lapangannya juga dibentuk sebagai matrik. Itu mungkin ya. Lapangan matrik itu ya bisa. Karena lapangan itu bisa matrik.
Tapi harus ada syarat khusus ya, karena dia nggak komutatif. Oke, nggak bisa sih kalau matrik ruang vektor atas lapangan ya, atas matrik atas matrik, harus khusus matrik. Oke, baik, ini contohnya ya. Berarti kita harus tunjukkan bahwa dia memenuhi 10 aksioma. Ya, apa berarti? Yang pertama apa? Apa tadi? Tutup. Ya, tertutup. Artinya kalau misalnya teman-teman ngambil A ya, misalnya atau ini kita hapus dulu sebentar. Saya ini ya. Nah, gini. Kita ngambil berarti apa? Yang dilakukan karena ambil sebarang A gitu ya misalnya, B terus C gitu ya. Elemen di mana? Di V. Di V ya. Kan? K, L misalnya ada di R ya. Terus yang pertama kalau kalian jumlahkan A dengan B gitu ya. Ini kan penjumlahan di masing-masing elemen di V ya, di mana V adalah matrik ukuran 2x2. Kalau kita jumlahkan dua elemen pada matrik ukuran 2x2, ya ini mau dirinci boleh ya. Rinci tentu sangat baik. Misalnya kalau teman-teman mau ngerinci, kalau mau ya, meskipun mungkin bisa sih ngambil berdasarkan sifatnya. Kalau mau dirinci boleh, lebih baik. Misalnya A-nya itu kayak gini. A, B, C, D, atau A1, B1. Janganlah, pakai 1 nanti kelamaan. B, C, D saja. Ya. Bentar, saya hapus. Misalnya hanya gitu. Nah, mana tadi? A, ini nih, A, B, C, D gitu aja. Lalu B-nya itu misalnya apa ya? Ya, seterusnya ya, E, F, G, H gitu. C-nya berarti apa? C, H, I, J, K, L gitu ya. Misalnya gini lah. Bisa. Mau dirinci seperti ini lebih baik. Nah, artinya kalau kita tambahkan A dengan B, itu kan hasilnya adalah matrik lagi ya. Di mana ini jadi A plus E gitu kan. Terus ini apa lagi? Sampingnya sini berarti B plus F ya. Ini C plus G dan yang sini adalah D plus H gitu kan. Nah, jumlahan dua elemen yang ada di real ini kan masing-masing A, B, C, D, kemudian E, F, G, H, dan I, J, K, L, itu semuanya adalah bilangan real. Ketika kita jumlahkan dua bilangan real, ya masih merupakan bilangan real lagi. Sehingga otomatis A plus B ini masuk ke dalam, A plus B berarti masuk ke dalam, apa ya? V ya. Ini anggotanya V. Ya, hati-hati. Maaf, anak saya. Nah, termasuk misalnya saya tambahkan A plus B, ini kira-kira komutatifnya jalan nggak? Dulu kan teman-teman tentu saja pernah belajar tentang matrik ya. Dan matrik itu kan punya sifat-sifat. Sifat-sifatnya kan ya komutatif masuk ya. Komutatifnya terhadap penjumlahan gitu ya. Boleh diklaim begitu juga nggak apa-apa. Kalau memang sudah pernah kita belajar tentang itu gitu ya. Jadi berdasarkan ya gini aja. Ini menurut Ali gitu ya. Linear elementer. Pernah kan belajar bahwa matrik itu termasuk misalnya ini A plus B tambahkan C. Ya asosiatifnya kan memang berlaku ya. Mau dirinci baik. Mau dirinci baik tentu saja. Ya gitu. Sampai 10 ya. Kira-kira yang perlu dicek apa ya? Kalau di matrik itu yang belum, ya saya kira sudah semua ya. Saya kira sudah semua. Jadi, kalau mau dirinci sekali lagi baik ya. Tapi tidak juga tidak apa-apa. Saya sudah ngerinci ya di apa namanya? Di modul ya. Nanti kalian cek di modul ya. Rinciannya ya. Rinciannya tentang ini. Saya kira tidak sulit. Mau diklaim bahwa teman-teman sudah pernah, oke, nggak apa-apa. Tapi klaimnya ya yang sesuatu yang pasti. Kayak misalnya yang perkalian, nah itu saya kira perlu diselentrehkan atau dijabarkan. Klaimnya ya sebaiknya kayak yang ada di modul. Sebaiknya. Kira-kira contoh yang lain apa?
contoh yang lain. Contoh yang lain dari ruang vektor selain matriks kita sudah punya ya. Jadi dengan ini nanti kalian teman-teman tunjukkan sampai 10, yaitu 1 kali V gitu ya, atau 1 kali A sama dengan A. Di mana satunya di sini adalah elemen dari bilangan real. Contoh yang lain kira-kira apa? Ada yang punya ide? Apa? Iya Pak, bisa. Berarti gini, Bisa nggak, Pak? M2 kali 2, saya gitu. Ya bisa aja. Boleh ini ya. Berarti nanti lapangannya apa? Lapangannya kalau real kita kalikan dengan real, real kita akan, ya ini lapangannya saya kira bisa milih. Real bisa. Agak susah ya. A plus BI dikalikan dengan C plus DI gini, harus hati-hati karena BI kali DI nanti berarti jadi minus BD. Ya, lebih rigid dalam perhitungan. Jadi harus hati-hati. Ini saya kira penjumlahan dan perkaliannya jalan semua, jadi ya syaratnya terpenuhi semua. Ya, ada lagi ya yang misalnya kayak teman-teman tahu fungsi ya, himpunan semua fungsi. Di saya lambangkan F gitu ya. Di mana F itu adalah himpunan semua fungsi ya. F di mana F itu dari R ke R. Ini himpunan semua fungsi. Paham maksud saya? Himpunan semua fungsi. Fungsi real, jadi ini itu adalah kalau kita bahasakan hari ini adalah fungsi himpunan ya, himpunan semua fungsi. Himpunan semua fungsi. Bahasakan sehari-hari ini adalah himpunan semua fungsi. Lalu yang kedua perkalian skalarnya. Ya. Perkalian skalarnya adalah K dikalikan dengan F X gitu ya. Sama dengan ini K dan F-nya jadi satu gini. Sama dengan K dikali Fx ya. Bedanya yang ini kan K dan F-nya di kiri. Yang ini kan K dikalikan dengan Fx. Jadi ini dikenakan Fx dulu, baru dikalikan dengan K. Bedanya seperti itu. Nah, ini nanti juga akan membentuk ruang vektor ini. Ini akan membentuk ruang vektor. Bisa nggak nunjukkan? Kira-kira. Bisa ya? Nanti intinya teman-teman harus ngecek ke 10 sifat tadi. Jadi 10 sifat tadi apakah dengan didefinisikannya V-nya ini ya berarti. V-nya ini saya bentar. Sebentar sini ya. V-nya dengan ini V-nya gitu ya. Dan ini adalah F-nya. Yang enggak jelas ya tulisannya. F-nya sama dengan R. Nah, apakah dengan definisi penjumlahan dan perkalian skalar yang seperti ini itu menjadi ruang vektor? Nanti teman-teman bisa cek dan itu memang bentuk ruang vektor. Bisa nggak kira-kira menunjukkan ini? Bisa nggak? Hah? Bisa ya? Oke, kalau bisa berarti ini buat ya. Mungkin bisa contohin satu, Pak. Contohin satu maksudnya satu yang mana? Mau itu. yang mana? Ya misalnya sifat kedua ya. Asosiatif ya. Nah, berarti kita ambil gitu ya, diambil sekarang misalnya F, G, G, H ya. Elemen dari F besar ya. Nah, berarti F ditambah G ya. Ditambah dengan H gitu ya. Nah, ini seperti ini dikenakan pada X. Nah, ini kan tadi F plus G itu definisinya yang ini. Nah, ini yang operasi dulu kan F plus G-nya. Berarti ini jadi apa? F plus G
dikenakan pada X ditambah dengan dikenakan pada X gitu ya. Terus, nah ini menurut menurut definisi tadi, ini jadi apa? Ini kan Fx ditambah dengan Gx gitu ya, plus Hx ini kan. Nah, posisinya Fx, Gx, dan Hx ini berarti kan anggotanya bilangan real. Ini anggota bilangan real. Di bilangan real kan berlaku sifat asosiatif ya. Artinya, ketika ini seperti ini, dan dia anggota bilangan real, berarti berlaku bahwa Fx ditambah Gx plus Hx ini, Hx ini berlaku bilangan realnya, atau berlaku sifat asosiatif di real. Ya, berarti ini boleh tak geser ke sini. Ya. Nah, ini maknanya apa? Yang sebelah kanan. Ini kan maknanya berarti Fx ditambah G plus H dalam kurung X. Itu dah. Nah, ini maknanya apa? Oh, berarti ini F ditambah G plus H. Ini yang dikurung dalam kurung X. Nah, itu. Nah, maka yang ini sama dengan ini. Oh ya, ini mungkin lebih baik seperti ini ya. Terus diambil sebarang X elemen dari R. Nah, karena sebarang X elemen dari R berlaku ini, ya berlaku F plus G ditambahkan H sama dengan F plus G plus H ya. Nah, berarti ini maknanya F plus G baru ditambah H sama dengan F ditambah G plus H. Ya, asosiatifnya berarti jalan. Paham ya? Ngerti ya? Ya, saya ini contoh asosiatifnya. Di Maaf, Pak. alas. Hah? Ya? Maaf, Pak. Itu zoom-nya belum kerekam, Pak. Gimana? Zoom-nya Oh. belum di... Tadi saya nggak ngerekam ya. Biasanya. Oh iya ya. Doa, nggak apa-apa, ini nanti saya share ke kalian yang ini ya. Saya nggak ngerekam dari awal memang. Oh iya, Pak. Di sininya aja ya, coretannya aja ya. Baik, Pak. Bisa. Insya Allah. Ini masih basic kok. Basic gampang. Ya, jadi seperti itu. Ya, ini harus. Ini adalah, jadi harus runtut seperti ini ya. Supaya kelihatan bahwa ya jelas kenapa itu berlaku. Oh mungkin ya tak tambahkan satu lah. Mau yang mana? Tambahin contoh lagi. Distributif, Pak. Hah? Distributif. Distributif yang apa? Yang terhadap penjumlahan skalar. Ini berarti yang nomor berapa tadi ya? 7 per 8 gitu ya. Anggaplah 7 lah. Yang ini, K plus L gini. Kalikan F gitu ya. Berarti gini ya. Akan pada X. Gini toh. Nah, menurut definisi tadi apa ini? Ini kan berarti bisa keluar kan. Ini jadi K plus L gitu ya. Terus dikenakan pada Fx. Nah, ini kan yang ini anggota real. Ini juga anggotanya real. Jadi ini kan perkalian dalam real. Perkalian dalam real itu kan berlaku sifat distributif kan. Artinya jumlahan dalam real ini, sekali lagi ya, ini anggotanya real, ini anggotanya real. Karena Fx ini kan sudah anggotanya real, bukan fungsi ya. Berarti kan yang di sini, ini anggotanya real, tapi ini fungsi ya. Tapi ini fungsi ya. Hati-hati, ini fungsi. Beda dengan yang sini. Kalau sudah dikenakan pada Fx, berarti ini anggotanya real. Sementara yang ini kan dikalikan ini ya. Nah, berarti berlaku sifat distributif pada perkalian bilangan real. Penjumlahan terhadap perkalian. Berarti ini jadi K Fx gitu ya, ditambah L Fx. Ini kan? Nah, yang ini menurut sifat ya, menurut definisi yang awal tadi bahwa K dikalikan mana itu? Ini ya. K dikalikan F baru dikenakan pada X sama dengan K kali Fx. Berarti K kali Fx gitu ya. Itu sama dengan K dan F-nya kita kurung dikenakan pada X. Ditambah ini berarti apa? LF gitu ya. Dikenakan pada X. Nah, terus ya ini sifatnya yang asosiatif di apa namanya? Penjumlahan di fungsi tadi ya. Ya. Sama-sama ada X-nya, berarti ini K F ditambah LF X gitu ya.
Nah, karena ini berlaku untuk sebarang X, ya. Nah, ini berlaku untuk sebarang X, ya. Maka kesimpulannya adalah K plus L dikenakan pada F sama dengan F plus LL. Gini toh? Paham ya? Mungkin ya? Bisa ya? Bisa. Yes. Saya sudah kasih contoh 2 ya. Oh, tugas. Nah, ya, ini ya tugasnya ya. Dikerjakan nanti. Di tugasnya apa? Menunjukkan bahwa fungsi real bernilai real ya, fungsi real bernilai real dengan lapangannya adalah bilangan real dan operasi penjumlahan dan perkalian yang kita definisikan seperti ini itu merupakan ruang vektor atas R ya, ruang vektor atas real tadi berarti. Itu yang pertama. C. Nah, kita belum ngasih contoh yang bukan ruang vektor ya, yang bukan ruang vektor. Contohnya apa gitu ya? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Nah, ini saya coba kasih ya. V-nya misalnya adalah R3 ya. R3. Saya ambil V-nya di R3, lalu saya buat operasinya itu operasi. Misalnya ini saya ambil ya, U, V ada di R3. Oh ya, ini lapangannya apa ya? Lapangannya yang gampang ya, real saja ya. Saya kan sering pakai lapangan real ya, karena teman-teman mungkin kurang familiar dengan lapangan kompleks. Dan kalau kita pakai lapangan yang kecil-kecil ya susah kayak Z7 gitu, Z5, ZV kan lapangannya. Itu rada susah sepertinya ya. Ini lapangannya kita ambil R saja. Nah, operasinya apa gitu ya? Operasinya penjumlahan sama operasi perkalian halaman. Nah, operasi penjumlahannya misalnya inilah ya. Ini kita ambilnya U sama V-nya seperti ini dulu deh. U-nya misalnya U1, U2, 3, lalu V-nya adalah V1, V2, V3. Nah, operasi penjumlahannya U tambah V itu kita definisikan sebagai U1 plus V1 ditambah U2 plus V2 tambah U3 plus V3. Misalnya gini. Lalu perkalian skalarnya saya definisikan K kali U gitu ya, sama dengan KU1, KU2, 3. Nah, kira-kira dengan definisi ini, apakah dia menjadi ruang vektor atas R atau tidak? Nah, tadi saya sudah bilang bahwa ini bukan ruang vektor ya. Nah, tapi kira-kira yang gagal definisi yang mana atau aksioma yang mana? Sudah saya bilang bahwa ini sebenarnya kita akan mencari contoh bukan ruang vektor. Kira-kira aksioma yang mana yang gagal? Kalau ini kan sebenarnya harusnya sudah pernah. Karena kita bicaranya di R3 sih. Kalau R3 kan sudah pernah ya. Apa? Kira-kira yang gagal mana? 10, Pak. Yang 10 ya. 10 itu apa tadi? 1 kali V. 1 kali V sama dengan V ya. Harusnya kan begini ya. Tapi kalau misalnya kita sesuaikan dengan definisi ini, 1 kalikan U ya misalnya. 1 kali U itu kan berarti jadinya apa? Ya U1, U2, 3 ya. Bukan U3 tapi di sini 3. Sehingga ini tidak sama dengan U ya. Nah, akibatnya berarti dia tidak terpenuhi aksioma ke-10 ini. Ya, dengan demikian berarti dengan operasi ini maka dia gagal menjadi ruang vektor. Atau misalnya operasinya saya ganti gini. Operasinya saya ganti gini. Yang penjumlahan itu adalah U plus V sama dengan misalnya gini ya. 1 plus V1, 2 U2 plus 3 U3. Ini aja, 0 misalnya.
Terus yang K kali U, misalnya ini KU1, KU2, KU3. Nah, dengan definisi ini kira-kira yang gagal mana ya? Yang gagal. Kira-kira kalau operasinya gini. Ini gagal nggak? Atau enggak? Kelihatannya sih gagal ya, karena operasinya kan tidak standar ya. Operasi standar kan berarti U plus V-nya harus U1 plus V1, U2 plus V2, 3 plus V3. Ya. Kalau begini, gagalnya kira-kira apa? Yang membuat gagal aksioma berapa? Nah, jadi ini gagal di aksioma 10. Yang bawahnya? Aksioma berapa kira-kira? Yang komutatif bukan, Pak? Komutatif? Coba kita cek ya. Apakah dia tidak komutatif gitu kan? Kita cek. Nah, berarti U plus V kan itu ya. Sekarang kita coba lihat V plus U-nya. V plus U-nya jadi apa itu? V plus U. Apa V plus U? Berarti kan tetap, oh ya, V1 tambah U1 ya, koma, apa berarti? Apa? Ayo, ada yang kok bingung kayaknya. Apa ini? 2V2 2 V2 ditambah 3 ditambah 3 U3. U3. Ini ya. Oh, ini tadi salah saya ya. Harusnya saya definisikan dulu. Sorry. Harusnya plusnya plus. Sorry. 3 V2. No. Bentar, berarti ini apa nih? Berarti 3U2. 3 U2 ya. Terus, koma, tetap 0 ya. Nah, pertanyaannya apakah V plus U ini sama dengan U plus V? Sama nggak? Beda, Pak. Beda ya. Jadi U plus V tidak sama dengan V plus U. Akibatnya berarti aksioma keberapa nih tadi ya? Aksioma 2 gagal ya. Aksioma 2 gagal berarti ya otomatis ini bukan ruang vektor ya. Tapi ada aksioma lain yang gagal nggak ya? Selain aksioma 2. Kira-kira. Aksioma berapa lagi ya? Kalau asosiatif gimana, Pak? Asosiatif ya gagal juga ya asosiatifnya. Kayaknya ya. Karena kan di situ ada pengalinya itu yang bikin masalah ya. Ya, saya kira asosiatif juga. Kita coba cek ya. U plus V plus W. Kalau ini saya jumlahkan dulu. U plus V sama W. D-nya berarti apa? Di operasinya apa tuh ya? Nah, ini atas. Apa berarti? Kalau U plus V kan jadinya ini berarti U1 plus V1, 2U2 plus 3V2, 0. Lalu ini kita tambahkan dengan apa? Ditambah dengan W ya. Setelah W1, W2, W3. Kayak gini. Yo, coba. Ini operasinya hasilnya apa nih? Kalau ngikutin operasinya tadi. Apa nih? Ini tambahin itu jadi U1 plus V1 plus V1, koma apa dong? 2 apa? 2 kali U1 plus 2 V1. dikali U1 plus V1. enggak no. 2U2 plus 3V2. U2 V2. 2 kali 2U2 tambah 3V2 ngono. Ya ora? Ya enggak? Pak. Ya. Ini toh? Ini kan ini maksudnya 2 yang depan atau yang depan. Ini terus ditambah 3 kali apa? W2 ya enggak? Paham lagi ya? Teman-teman paham enggak ya? Terus ini 0.
Teman-teman paham nggak ya? Halo? Insya Allah paham, Pak. Bingung? Ada yang bingung? Bingung? Bingung, Pak. Kok bingung sih? Tadi definisinya U plus P apa? U plus P. Ini loh, teman-teman. Lihat ini ya. Tak kopas deh. Paso select. Aduh. Nah, nih. Kopas ke bawah aja. Iya, ngopas. Nah, lihat. Ctrl C, iso. Nah, taruh bawah sini. Ini nih. Nah. Ini nih. Definisinya kan yang ini ya. Ini, kelihatan toh? Nah, ini. Nah, ini kan U1 tambah V1, berarti kan U dan V tadi tahu ya, U dan V. U dan V kan ini U-nya adalah apa? U1, V1, U1, U2, U3 ditambah sama apa? V1, V2, V3. Kalau kita tambahkan tuh hasilnya ini ya. U1 plus V1 ditambah apa? 2 U2 plus 3 V2 ini toh, 0. Lihat, perhatikan. Definisinya itu yang bagian tengah ini ya, yang bagian tengah, yang bagian depan kan gampang ya. Yang bagian tengah itu 2U2, ya berarti 2 kali yang ada di tengah. Ini ditambah 3 kali V2, berarti 3 yang ada di tengah sini. Nah, artinya berarti kalau kita tambahkan antara ini ya, U plus V, ditambahkan dengan W, kan berarti nambahkan yang ini adalah U plus V-nya, ditambah dengan W-nya. Nah, maka menurut definisi, hasilnya nanti adalah U1 tambah V1, ditambah dengan W1, ya yang depan, yang belakangnya, yang tengah, ya, yang tengah itu berarti 2 kali yang depan, ditambah 3 kali yang tengah. Sorry, paham lagi? 2 kalinya ini ditambah 3 kalinya ini, ngerti? Ya, paham ya? Jadi ini kan tadi definisinya adalah 2 kali yang ini ditambah 3 kali ini. Ya berarti ini 2 kalinya ini ditambah 3 kalinya ini, ngerti? Ya, paham ya? Apa orang paham? Paham lah. Pak, izin bertanya. Yo. Itu kok bisa dapat 2 sama 3 tuh memang dari mana tuh, Pak? Oh, kita nyonya. Itu definisi, Mbak. Kan kita mendefinisikannya ini. Mana tadi? Ya, salah. Gimana? Ini loh, ini kita mencoba mendefinisikan hal yang baru gitu ya. Jadi kita coba definisikan seperti ini. Apakah dengan definisi ini nanti ruang vektor tadi itu jadi apakah dengan definisi tadi R3 itu jadi ruang vektor gitu loh. Nah, ini yang bentuk definisinya siapa? Saya. Jadi memang kita atur begini. Kalau nanti kita atur berbeda, nanti hasilnya beda juga. Gitu ya. Paham ya maksud saya ya? Mbak? Paham, Pak. Jadi ini sejak awal memang kita definisikannya aneh begini ya, tidak umum ya. Jadi U tambah V itu adalah U1 tambah V1, 2U2 tambah 3 V2, 0. Nah, ini definisi yang kita bentuk sendiri. Nah, dengan definisi yang kita bentuk sendiri ini, apakah dia itu menjadi ruang vektor? Ternyata tidak, karena minimal satu aksioma sudah gagal, yaitu aksioma kedua. Nah, rencananya tadi kan saya tanya ya, aksioma selain aksioma 2 tadi itu yang gagal siapa lagi? Nah, tadi ada yang usul, Pak, sepertinya aksioma 3 atau yang distributif terhadap asosiatif ya tadi Mas. Asosiatif itu gagal. Nah, kita cek gitu kan. Kita baru proses cek ini. Tapi tadi ada yang bingung kenapa U plus V ditambahkan W-nya jadi seperti ini. Nah, ada yang bingung. Gimana? Biar. Baik, Mbak, terima kasih. Sudah paham ya? Muka-muka paham lah. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kalau U tambah V baru ditambahkan W. Ini nih. Sorry. U tambah V terus V tambah W. Berarti kan ini U-nya tetap ya. U-nya apa berarti? U1, U2, U3. Itu kan? Ditambah V plus W-nya berarti apa? Ayo paham lagi V plus W. V plus W apa?
Bingung nggak ya? V1 tambah W1 gitu kan. Koma apa tadi? 2 W1 tambah 3 W, ini kok V1? W2. W2 gini kan, koma 0. 0. Mana toh? Nah, terus ini kalau kita tambahkan berarti apa? U1 plus U1 V1. plus V1 plus W1. V1 mana toh? Koma. Nah, tadi ingat 2 kali yang depan berarti apa? 2 U2 ditambah 3 kali yang belakangnya. Sini toh. 2V2 ditambah 3W2, koma 0. Ini toh. Nah, pertanyaannya yang tengah ini apa sama? Ini kan berarti jadinya 2U2 tambah 6V2 plus 9W2. Nah, yang ini jadi apa? 4U2 plus 6V2 plus 3W2. Nah, yang ini sama ini kan tidak sama ya. Kalau tidak sama artinya berarti ya mereka gagal ya di aksioma. Di aksioma ke berapa berarti? 3 juga gagal. Saya kira masih ada lagi ya aksioma-aksioma. Nah, definisi kita aneh sekali. Nah, seperti itu. Oke, artinya dengan dua definisi tadi sama-sama bukan ruang vektor ya. Jadi meskipun bendanya sangat kita kenal yaitu R3 ya, tapi ketika definisinya itu sedikit aneh begini ya, jadinya dia gagal menjadi ruang vektor, gitu ya. Oke. Nah, Izin bertanya, Pak. boleh silahkan. Kalau misalnya kita lupa urutan aksiomanya gimana, Pak? Lupa gimana? Lupa urutan aksiomanya. Nggak apa-apa sih. Yang penting tertulis dengan jelas di situ. Jadi saya kira ini nggak harus dituliskan gini ya, misalnya ini aksiomanya keberapa gagal gitu ya. Ya bilang aja sifat asosiatif tidak terpenuhi gitu boleh Pak. Oh, baik Pak. Paham ya? Atau tanpa begitu pun asalkan kalian menunjukkan bahwa sifat ini atau bilang aja salah satu aksioma gagal gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi tentu saja kalau urutannya hafal ya lebih baik. Tapi nggak apa-apa sih saya kira. Tidak ada masalah. Yang penting itu kalian menunjukkan bahwa memang ini tuh gagalnya di mana gitu ya. Prosesnya jelas bahwa itu ada yang bagian yang gagal, tidak sama gitu ya. Karena kan kadang tiap buku juga beda-beda sih urutan aksiomanya. Urutan di tiap buku, bahkan di beberapa buku yang lain tidak 10 aksioma, dia hanya bilang 9 aksioma. Bahkan nanti kalau teman-teman sudah belajar yang ruang vektor pas kuliah S2 ya, ruang vektor itu definisinya enggak 10 itu enggak ya. Diringkas ya, karena tadi sudah kenal grup abelian, jadi nanti grup abelian yang dilengkapi dengan apa namanya 4 aksioma atau malah 3. Jadi gitulah. Tapi intinya untuk teman-teman sekarang ya 10 aksioma ini dihafalkan aja, tapi nggak harus ingat nomornya bagus, tapi nggak juga apa-apa. Oh tadi saya juga lupa kok, ini kalau sesuai buku saya, sesuai modul yang saya tulis, itu urutannya udah bener apa enggak ya? Urutannya yang ini yang 1 sampai 10 ini apakah sesuai dengan modul yang saya tulis atau enggak, saya juga rada lali gitu. Juga enggak apa. Yang penting tahu bahwa ini adalah salah satu aksioma yang ada di ruang vektor. Kayaknya saya cek ya. Nah, bener ya? 8 sama 9 kebalik. Oh, 8 sama 9 kebalik ya kalau menurut modul saya ya. Ini terbalik ya. Ya itu. Makanya jadi nggak apa-apa lah. Kalau hanya nomor saya kira enggak masalah. Yang penting terlampir dengan jelas tulisannya. Oke, saya kira itu ya. Itu contoh yang bukan merupakan ruang vektor. Di matrik tentu saja kalau definisinya kalian ubah ya akan bermasalah ya. Misalnya gini ya. Tadi teman-teman punya matrik dengan misalnya M2 kali 2. Tahu ya M2 kali 2R ya? Maksudnya berarti kan dia adalah himpunan matrik gitu ya. Matrik atasnya tentu ABCD-nya ada di R gitu kan. Ini. Nah, definisi yang umum yang dia menjadi ruang vektor tadi adalah ketika kita definisikan bahwa penjumlahannya adalah penjumlahan vektor, penjumlahan matrik biasa, dan perkaliannya adalah perkalian matrik skalar berharga matrik yang biasa.
Nah, sekarang kalau penjumlahannya saya definisikan, misalnya gini ya, hanya saya punya ini, A, B, C, D. Ya. Terus B-nya saya punya E, F, G, H. E, F, G, H. Nah, lalu saya jumlahkan antara A dan B itu, A plus B-nya. B-nya saya jumlahkan gini misalnya. A tambah B. Terus ini hanya F saja. B-nya tidak ada. Kemudian sini C tambah G. Ini 2D plus H. Nah, kayak gini nanti saya yakin bahwa ini nggak akan jadi doang. Ya. Apalagi kalau misalnya saya tambahkan dengan perkaliannya ya, perkalian skalarnya. Di perkalian skalarnya saya ganti di KA misalnya, itu sama dengannya adalah 0, B, C, 0. Nah, kayak gini. Ini aksioma ke-10 sudah pasti gagal ya. Yang ini aksioma 10 pasti gagal. Jadi biasanya kalau kita ngereka-reka perkalian skalarnya itu langsung berdampak pada aksioma 10 ini biasanya. Paham ya? Kalau yang ini nanti saya kira gagalnya di asosiatif gagal, terus kemudian komutatif ya. Komutatifnya sepertinya gagal juga kan. Ini kalau B plus A kan berarti ini bukan, kalau B plus A coba lihat. B plus A apa ini? Berarti B plus A, ayo, apa? Kalau A plus B kan ini. B plus A apa? Halo? C plus F. C plus A. C plus A. Kok C plus A? B plus A ya, tetap ya. Oh iya, Ding, ini tadi kok C A plus plus B ya? Enggak. Ini C ya, harusnya A plus C ya. Sorry. Ini maksud saya adalah A plus C. Nah, ini berarti C plus A. Oh, kok ini sama-sama C sih? Itu E maksud saya. Oh, salah saya. Sorry. Baleni. Ini definisi saya, maksud saya adalah A plus E. Ya, berarti sini apa? E plus E plus A ya, dibalik gitu kan. E plus A. Terus, sampingnya sini apa? F bukan Pak. Kalau B plus A? B. Bukan B. dong. Kan tadi kalau ini A plus B, F kan yang belakang. Nah, ini kan yang belakang adalah A. Berarti B. Paham nggak yang lainnya? Paham, Tahu Pak. ya? Ngerti ya? Oke, terus yang bawahnya sini? C plus Ini C. masih sama ya. C. Jadi dua hal ini sama karena dia sama-sama dual ya. Sama dengan ini maksudnya. Ini sama dengan ini sama dengan ini. Cuman yang ini kan otomatis sudah beda toh. Ini beda. Bawahnya sini juga beda kayaknya ya. Apa ini? Di sini. 2H plus D. 2 apa? 2H plus 2H D. ya, dibalik ya Ya. 2H plus D. Nah, otomatis kan beda ya itu. Tuh, malah hilang. Ya ini. Sorry terlalu ketepian. Gitu ya. Jadi kelihatan bahwa komutatifnya nggak jalan. Komutatif ini gagal. Gagal terpenuhi maksudnya. Otomatis berarti dia juga bukan ruang vektor. Di M2 kali 2R dengan lapangannya F ya, berarti kita pilih F-nya adalah R. Tapi kalau operasinya kita rekayasa begini ya ini jadi bukan ruang vektor. Bukan ruang vektor. R. Yap, itu. Oke. Saya kira buat hari ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Teman-teman harus bisa memahami definisi ya. Jadi jangan sampai gagal paham dengan kayak definisi tadi. Kayak gini. Jadi ngikutin betul apa yang didefinisikan. Nah, memang ketika kita belajar aljabar linier kayak gini, ya yang hubungannya sama abstrak-abstrak ini. Definisi itu kadang kita kita sesuaikan dengan keinginan kita ya. Ini kan kayak gini nih. Yang ini nih. Ini tadi definisinya ya nanti harus betul-betul paham bahwa dengan definisi ini itu berdampak pada kayak gini nih misalnya. V plus O-nya jadi seperti ini. Ya. Nah, itu harus betul-betul diperhatikan. Ya. Termasuk nanti kayak gini nih tadi. Nah, asosiatifnya. Ini ngapa tak coret-coret ini? Malah jelas. Oke.
Itu ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Belum kita akhiri. Enggak ya, jangan lupa tugasnya. Saya masih mencoba untuk buka daring ya. Oh, saya nggak bisa ya. Tadi yang kelas pertama bisa loh, tapi pas nyoba kan tadi sebelumnya saya ngajar, iku iso, tapi yang sekarang kok nggak bisa ya. Kalau pengen apa namanya, salah ada yang mau ngerekam, mungkin nanti salah satu saya jadikan host ya. Nanti silahkan teman-teman rekam sendiri. Gitu gimana? Oke. Tadi ada yang ngerekam, Pak. Oh, ada yang ngerekam. Bisa ya, tanpa jadikan host bisa ya? Kurang tahu Ibnu, Pak. Ibnu yang rekam. Oh ya wis lah. Oh, aplikasi bawaan. Siap. Ya kalau ada yang pengen rekam minta apa namanya jadikan host bisa. Kebetulan Zoom Prodi saya sudah booking untuk jam ini ya. Jadi ke depan insya Allah kita selalu bisa pakai Zoom. Ya. Nanti kalau perlu mau apa namanya, perlu mau ngerekam dan butuh akses host, nanti minta saja ke saya. Saya tuh ini jarang ngerekam ya. Soalnya ya enggak punya, ya, bisa sih saya uploadkan ke Google Drive ya. Terus repot. Ya, kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Saya, Pak. Ya, monggo. Berarti kalau misal daring nggak bisa, berarti sekarang dianggap masuk semua, Pak. Apa? Oh iya. Oh ini juga yang masuk 45 kan? Udah masuk semua. Oke. Santai nek sama saya mah. Presensi itu enggak tak bikin ribet, Pak. Cuman saya tuh Siapa? Ya, itu ya kalau nanti daring udah ada kan saya lebih enak lagi karena saya nggak harus input manual karena dari laman daring itu saya bisa ngeklik gitu ya. Kirim presensi otomatis presensi udah masuk ke SIA. Tuh kan lebih enak lagi gitu kan. Teman-teman juga enggak ribet juga. Saya juga enggak ribet. Aslinya tuh saya yo rada mikir kayak seperti kalian ini iso nggarap soal, yang penting paham gitu ya. Bahkan teman-teman nggak masuk kuliah saya ya, nggak apa-apa. Tugasnya Kalau gimana ya Pak? Nah tugasnya harusnya ke daring tadi ya, ben enak. Cuman ya sementara ke WA saya saja nggak apa-apa. Pribadi Pak? Pribadi aja. Nggak apa-apa. Saya biasanya juga gitu. Tapi ya kebak ya wes lah. Susah juga ya. Saya kemarin pakai luring itu juga kok malah tambari. Yang luring saya coba sekarang pindah ke daring kok ya urung iso ya. Ya sementara gitu. Ini nanti saya kirimkan teman-teman. Yang saya maksud sebagai tugas tadi itu sebenarnya adalah contoh 1.5 itu ya. Di modul saya ya. Contoh 1.5 tunjukkan dengan definisi itu bahwa himpunan tersebut adalah ruang vektor atas bilangan ring. Ya, atas himpunan seluruh bilangan ring. Nanti teman-teman kalau ketinggalan, sekali lagi tugasnya adalah menunjukkan contoh 1.5 dengan definisi yang sudah dituliskan. Ya. Gula internet apa ya. Tapi saya sangat berharap bahwa teman-teman itu bisa ya, maksudnya paham yang teman-teman tulis. Nah, itu yang penting. Nanti bisa dan tidaknya kan teman-teman sendiri. Oke, buat hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Terakhir kapan Pak? Oh ya. Terakhirnya ya biasa sebelum kita kuliah. Saya terima pokoknya ya malam ya. Malam sebelum perkuliahan ya. Jadi hari apa nih? Hari Selasa lah ya. Sekarang itu hari apa? Selasa ya? Jadi hari Senin malam lah. Hari Senin malam kalau bisa udah dikumpulkan. Senin malam ya wis jam 12 rapopo lah. Ya. Oke ya. Cukup banget lah waktunya cuma satu soal doang. Itu ya buat hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak? Oke, kalau tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Enggak ada ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Siap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, sama-sama. Pak. Terima kasih, Pak. Yoi.